Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul qadim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Ya, kembali lagi bertemu dengan Aftinah Khairut Tuqo. Saya sempat timin maus sama-sama kitab Syama'il. Saya sempat terhenti dikarenakan kesibukan. Saya tidak bisa ditinggalkan. Kemudian selanjutnya insyaallah pada kesempatan kali ini untuk bulan Ramadan, insyaallah kita akan sama-sama membaca kitab Asrarus Shaum Ka'akungna Al-Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Yang mana Imam Ghazali kali itu ampun sangat masyhur, terutama untuk para santri-santri seneng Madura. Jadi Aftina tak perlu lagi untuk panjang lebar untuk menjelaskan tentang masalah fasara kadinto Imam Ghazali. Nampun imam saya sangat masyhur tor ka oningi. Bahkan Imam Ghazali kadinto disebut-sebut sebagai mujaddid. Nah, atau tokoh pembaharu Islam di abad ke-6. Dan dari salah satu karya-karya Imam Ghazali itu adalah kitab Asrarus Shaum. Apa kitab Asrarus Shaum ini? Kitab Asrarus Shaum ini sebenarnya adalah bagian dari kitab Imam Ghazali yang sangat masyhur, yaitu Ihya Ulumuddin. Nah, karena Ihya Ulumuddin itu kitabnya sangat besar, maka ada sebagian ulama yang membagi-baginya, dan salah satunya adalah pembagian kitab ini dibagi ke kitab Asrarus Shaum. Singkatnya seperti itu untuk kitab Asrarus Shaum. Mungkin untuk biar lebih cepat atau lebih singkat, kita langsung masuk ke kitabnya. Kita langsung masuk ke muqaddimah dari muallif. Tidak perlu lagi kita baca muqaddimah muhakkik atau semacamnya, tapi bisa dibaca sendiri jika pengen tahu bagaimana biografi singkat dari Imam Ghazali, atau juga pengen tahu bagaimana proses pentahkikan dari penahkik, bagaimana dia atau caranya atau apa yang dia lakukan ke kitab Asrarus Shaum. Oke, langsung saja ke kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa bi 'ulumi masyayikhina wa masyayikhina Syekhuna al-Ustaz Nurullah hafizahullah wa ra'ahu wa mata'ahumullahu bisihhati wal afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalabana nyebut asmana Allah Ar-Rahmani se ngakungi jarajana nikmat, Ar-Rahimi terngakumi pulen-pulen nikmat. Alhamdulillah tini satajana poci lillahi panikatab tapika akungi Allah alladzi se a'zamah ngakungaki pasir Allah ala ibadihi ngatasé banyak-banyak kabulan Allah. Al-minnata deka banyak deka nikmat. Al-minnata deka nikmat atau papareng. Bima keraban sebab barang dafa'a se anolak pasara Allah anhum dari ya ibadihi kaida syayatini deka tipu daya syaitan wa fannahu ban fununah syaitan wa fannahu ban fununah syaitan. Fan nika kecerdikan atau akal bulusnya syaitan. Waradda ban anolak basara Allah amalahu deka pangar setan. Wa khayyaba
ban menggagalkan atau menggagalkan asal Allah dhannahu deka persangkana setan karena ja'ala atatiyaki fasara Allah as-sawmah deka saw deka pasah as-sawmah deka pasah hisnan deka tembok atau benteng hisnan deka benteng li auliyaihi deka banyak-banyak walina Allah li auliyaihi deka banyak-banyak kekasih Allah wa jannatan ban karangkeng atafka hisnan artinya Allah tatiaki sawang kala hisnan wa jannah wa fataha ban amuka basir Allah lahum daka ibadihi atau auliyaihi bihi kalaban yasawum abwabal jannati daka banyak-banyak labanga surga abwabal jannati daka banyak labanga surga wa arafa ban aparing oning kasir Allahum daka ya auliyaihi atau daka ibadihi anna wasilata syaitan daka sangkuna ponapa wasilana setan anna wasilata syaitan daka sangkuna ponapa wasilana setan ila qulubihim daka banyak-banyak atana ya ibadihi atau auliyaihi asyahawatu panika syahwat Allah telah memberitahukan bahwasanya alhamdulillah salah satu wasilah setan untuk masuk ke hati seorang hamba atau seorang kekasih Allah adalah pintunya melalui syahwat al-mustaqinnatu saya menetap atau saya kuat wa anna biqam'iha ban saangkunah biqam'iha panika kalaban menahan nafsu atau mencegah nafsu asyahawat kala biqam'iha tasbihu tati an-nafsu panapa jiwa al-mutmainnatu se tenang zahirata syaukati panika se zahir keperkasaanna zahirata syaukati panika se zahir keperkasaanna syaukanika senakan duri zahirata syaukati nika jaluna padang dengan sebab ditahannya hawa nafsu maka jiwa nafsul mutmainnah nikah atau jiwa yang melawan hawa nafsu ini bisa zahirata syaukati bisa tampak jaluna bisa tampak kekuatnya fi khasmiha dalam ma ancor musana ya an-nafsul mutmainnah fi khasmiha dalam ma ancor musana ya an-nafsul mutmainnah qawiyata al-munnati se teguh pangarpa sekuat pangarpa qawiyatal munnati se kuat pangarpa berarti qawiyatal munnati nika ataf daka zahirat asyaukati yaitu dengan cara menahan hawa nafsu, maka nafsul mutmainnah atau jiwa yang tenang itu bisa kekuatannya bisa terlihat dan kekuatan keinginannya itu bisa tampak juga. Wassalatu bantining salawat ala Muhammadin yang atasnya panikatab tu ngatasnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaidil khalqi pemimpinna para makhluk wa mumahhidis sunnati ban menyiapkan as-sunnah
sunnah saya maksud adalah tariqah atau cara atau jalan saya diikuti umat setelahnya. Wa ala alihi ban ngatase ban pongkamuka salawat juga ngatase panika tetap ngatase keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ban banyak-banyak sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zawil absari se ngakungi pangakali absar dawil absar sing ngakungi pangakali atau pengetahuan as-saqibati saqib kokoh wal uquli dan banyak-banyak akal banyak-banyak ngakui as-saqibati. Oke, dawil absari saya ngakui banyak-banyak absar ni kabasirah paningal at-saqibati saya tembus wal uquli ban banyak-banyak akal al murjahinnati saya kuat wasallama ban muka-muka keselamatan juga kakung kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman kelaban keselamatan katsira. Oke, kak dinto muqaddimah dari muallif atau dari Imam Ghazali itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke bab yang pertama, bayanu fadlis sawmi wat targhibi fihi bayanu tini panika bab narangakeun barang ajelasaki fadlus sawmi keutamaana puasa bayanu fadli sawmi panika ajelasaki keutamaan puasa wat targhibu ban malebur fihi daka puasa fihi daka saum amma ba'du anapun salastarna fa inna sawma karna saungkuna panapa saum rub'ul imani panika seperempaan iman bimuqtada qawlihi sallallahu alaihi wasallam karena pontut tabunah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dipahami dari tabunah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sawmu tining pasa nisfus sabri panika saparona sabar as-sawmu tining puasa nisfus sabri panika saparona sabar bimuqtada qawlihi sallallahu alaihi wasallam ban kalaban tuntutan atau pemahaman dari tabuna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sabru tining sabar nisful imani panika saparana iman. Nah, di sini kita dapat pahami bahwasanya puasa itu adalah seperempat dari keimanan. Kenapa bisa dipahami seperti itu? Karena Nabi bersabda as-sawmu nisfus sabri, puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Terus di sebagian kesempatan yang lain Nabi Muhammad itu bersabda as-sabru nisful iman. Ketika sabar itu adalah separuh dari iman. Artinya iman separuhnya adalah sabar. Separuh dari kesabaran adalah puasa. Berarti puasa adalah seperempat dari iman. Summa maka kare-kare huwa tini ya saum mutamayizun panika se pita bi khasiyatin kalaban kekhususan atau keutamaan bi khasiyatin nisbah atau kalaban keutamaan nisbat ilallahi ta'ala deka Allah ta'ala min baini sairil alkani dari antarana sakarena banyak-banyak rukun min baini dari antarana sakarena banyak-banyak rukun karena qala atabu Allahu basar Allah ta'ala fima dalam hadis hakahu seanyaretaki huda kaya hadis atau kama anhu dari Allah nabiyuhu pasera nabina Allah
sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin tining sapan-sapan kebagusan bi asyri amsalha panika balas kalaban 10 sampai mana kebagusan tersebut ila 700 dhifin sampai ke 700 lipat, 700 kali lipat. Illa siyamu angin pasah, illa siyamu angin pasah. Fa innahu karena sangkuna pun apa ya siyam li panika ikakungi ika andi engko dengan Allah, wa ana bantini engko dengan Allah, ajizi panika amales pasir engko bihi daka saum, bihi daka saum. Nah di sini yang pertama artinya fadlu siyam, kalau bisa disimpulkan yang pertama, siyam adalah rub'u al-iman, seperempat dari iman. Kenapa demikian? Karena sabar itu adalah separuh dari iman, dan saum adalah separuh dari sabar. Kesimpulannya adalah saum adalah seperempat dari iman. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, bahwasanya puasa itu memiliki ciri khas juga, nisbat puasa itu untuk Allah. Karena di sini Allah berfirman lewat hadis qudsi lah, itu setiap kebaikan dibalas 10 sampai 700 kali lipat dari kebaikan tersebut. Nah, kecuali puasa. Kalau puasa itu milik aku, jawabnya Allah, milik aku, dan aku sendirilah yang akan membalas. Waqad qala ta'ala, waqad qala ban angkongku atabu Allahu fasir Allah ta'ala hari akum fasir Allah, innama angin pastena yuwaffa pasampurna as-sabiruna pasira banyak-banyak orang sesabar, ajrahum deka banyak-banyak ajrahum deka kencerna ya as-sabirun bighairi hisabin kalaban tanpa hisab, bighairi hisabin kalaban tanpa hisab. Wasaumu bantining saum nisfu sabri panika separana sabar, faqad jawaza thawabuhu qanun at-taqdir wal hisab. Faqad jawaza maka angkongku ngalebati thawabuhu panapa kencerna ya saum qanun at-taqdir daka peraturan rakiraan wal hisabi ban etongan, wal hisabi ban etongan. Nah nika keutamaan ketelok bahwasanya pahala dari puasa itu sudah melebihi hitungan yang bisa kita bayangkan. Karena Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah lah sendiri yang akan disempurnakan pahalanya. Allah sendiri yang akan menyempurnakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa ada hisab lagi, tanpa ada hitung lagi. Dan kita ketahui bahwasanya puasa itu adalah nisfu as-sabri, maka pahala dari saum itu atau dari puasa itu adalah qanun at-taqdir, jawazah thawabuhu qanun at-taqdir, sudah melewati batas apa yang kita pikirkan. Terus wa nahika fi ma'rifati fadlihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wanahika ni ka uslub kesimpulannya wanahika ban bilbi senika fi ma'rifati fadlihi in dalam ngawningi keutamaan ya saum qauluhu sallallahu alaihi wasallam, tabuna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi ban demi idzat, walladzi ban demi idzat nafsi setining jiwa kaulah biyadihi panika genggamnah ya alladzi la khulufu famis saimi yakteh
tining bauna coloon bauna lesana orang saya apasa atyabu panika lebih ro'om indallahi mungku Allah min rihil miski etempang bauna misik. Yaqulu atabu Allahu basir Allah azza maha agung basir Allah wa jalla maha agung. Innama hanging pastena yadaru atingkal pasera ya saim syahwatahu dak ka syahwata saim wa ta'amahu bandak ka ta'arna saim wa syarabahu bandak ka ainumna ya saim li ajli karana sengkok tabun Allah. Fasawmu maka tining saum li panikai kandi sengkok wa ana bantini sengkok ajzi panika amal pasera sengkok bihi dak kaya saum bihi dak kaya saum. Nah walladzi juga dari keutamaan puasa bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa lebih Allah cintai daripada bau minyak misik. Nah, atau wanginya minyak misik. Ini yang dimaksud adalah murni bau karena kita nahan lapar, nahan haus, bukan bau yang disebabkan hal lain. Ya, jadi tetap harus bukan semakin bau mulutnya semakin bagus, tapi ketika mulut seseorang yang berpuasa itu bau karena sebab puasa, nah itu jangan khawatir karena itu disukai oleh Allah. Terus juga untuk mengetahui bagaimana keutamaan dari as-saum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lil jannati babun yuqalu lahu rayyan la yadkhuluhu illa as-sa'imun. Wa qala banatabu pasirakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil jannati panaka ikan di surga babun tining bang labang yuqalu etabuaki pona paya bab alahu dak kaya bab ar-rayyanu pona pa ar-rayyan ar-rayyanu pona pa ar-rayyan la yadkhulu tak masuk hu dak kaya bab atau dak kaya rayyan illa shaimun kecuali orang saya abasa banyak-banyak orang saya abasa illa shaimun kecuali pasira banyak-banyak orang saya abasa. Nah, di sini juga dijelaskan salah satu dari keutamaan puasa yang ke berapa ini udah 1, 2, 3, 4 ini 5 yang kelima bahwasanya orang yang berpuasa itu mempunyai satu pintu khusus di surga. Nama pintunya adalah Ar-Rayyan. Jadi Allah telah jamin orang yang berpuasa itu memiliki satu pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Nama pintunya adalah Ar-Rayyan. Dan dari pintu ini tidak akan bisa masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Nah, itu saja mungkin untuk pertemuan yang kali ini, biar tidak terlalu panjang. Mohon maaf jika ada kesalahan, keliruan dari segala hal. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang insyaallah. Sekian, terima kasih. Allahu a'lam. Ya Rabbi wafiqni bitaqwaka ya Allah, wa ya Rabbi irhamni bihusnil khatimati. Allahumma ij'alna akhira kalamina minad dunya la ilaha